Pergi. Ini rumah keluarga Pratama. Bukan kau yang berkuasa di sini. Budi Pratama. Kau akan mati mengenaskan. Kau pakai uangku untuk orang jahat dan usir aku keluar. Dan kalian juga dua anak durhaka. Aku bersusah payah membesarkan kalian. Berani sekali kalian perlakukan aku begini. Selamat Tahun Baru. Budi Pratama. Kau berani pakai uang ganti rugi penggusuran dari orang tuaku. Beli rumah untuk Rina Wijaya. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Minggir. Ibu, cuma uang sedikit. Perlu segitunya? Dramatis sekali. Betul. Iya, Bu. Ibu sudah tua. Untuk apa simpan banyak uang? Aku... Ayah dan Bibi Rina saling cinta. Beli rumah untuknya kenapa? Aduh, kau juga sih. Sudah setua ini, perempuan tua. Kok belum seperti dua anak ini bisa legawa? Kakak. Kak Budi mencintaiku. Uang ganti rugi ini, anggap saja hadiah pengantin baru untuk kami. Terima kasih ya. Perempuan bejat. hancurkan keluarga orang. Masa berani sok benar? Budi Pratama. Aku layani keluargamu. Bertahun-tahun, beginilah balasanmu. Hok. Ada... Sudahlah, kalau bukan karena keluarga asalmu punya sedikit harta, aku sudah cerai darimu. Tapi sekarang uangnya sudah di tangan. Dia sudah tak berguna lagi. Bukan. Kamu masih berdiri di sini ngapain? Cepat minggir. Ayo, kita lanjutkan? lanjut. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Tunggu. Inilah yang disebut Melepas yang lama. Menyambut yang baru. hahaha. Hidupku seperti lelucon. Berkeringat darah, melayani keluarga Pratama, membesarkan 2 anak hingga dewasa. Tapi malah mereka berkomplot, menipu uang ganti rugi dari keluarga ibuku. Aku berakhir seperti ini. Kalau saja bisa ulang, aku tak akan lagi banting tulang seperti budak. Aku akan hidup untuk diriku. Mendeteksi inang, keinginan kuat bertahan hidup, sistem bahagia diri menyatu. Tujuh Oktober. Sakit. Aku terlahir kembali. Sistem bahagia diri, penyatuan berhasil. Halo Inang. Aku sistem bahagia diri, Gigi. Mendeteksi inang, di kehidupan lalu, habiskan hidup untuk keluarga. Tak dapat perlakuan baik, tugas hidup ini, hidup untuk diri sendiri. Lakukan aksi bahagia diri, dapat hadiah. Gigi. Sistem. Ya ampun. Sistem di drama pendek. Terjadi padaku. Hati-hati. Tak apa. Ayo. Duduk.
Jangan sungkan, jangan sungkan. Di sini rasanya seperti di rumah sendiri. Bagus. Bibi Rina, silakan duduk. Brengsek kau. Tak lihat saudara-saudaraku sudah datang semua? Cepat sediakan teh dan air. Layani mereka. Tak punya perasaan sama sekali. Sungguh tak punya perasaan. Jangan pedulikan dia, kita lanjutkan. Makanlah sampai puas. Bersenang-senanglah. Penjahat! Berani-beraninya kau kembali? Ayo, ayo, ayo. Bersulang. Bersulang. Di kehidupan sebelumnya, kusiapkan pesta makan malam tahun baru. Tapi Budi Pratama malah membawa pulang sekumpulan teman bejat. Tak hanya menyuruh-nyuruhku, dia juga membiarkan mereka menghinaku. Cuma segini lauknya. Tuangkan araknya. Tak punya perasaan sama sekali. Sudah jangan dituang lagi. Kau ini ngapain aja? Hal kecil saja tak becus mengerjakannya. Tuang arak saja tak bisa. Brengsek kau. Memalukan sekali. Pergi sana. Jangan sungkan-sungkan ya. Ayo, ayo, ayo. Brengsek kau. Kau masak. Ini apa sih? Sayurnya keasinan sekali. Dagingnya alot sekali. Kau ini buat anjing makan ya? Ku kasih tahu, buang ini. Masak ulang. Saudara-saudaraku dan adik Rina mau makan yang enak-enak. Kak Budi, jangan bicara seperti itu pada kakak ipar. Dia juga tidak mudah. Si, apa susahnya dia? Oh ya, di kehidupan sebelumnya, Budi Pratama yang tak tahu balas budi ini berhubungan dengan dan menggunakan uang ganti rugi penggusuran keluarga ibuku untuk membelikannya rumah. Anakku sendiri memanggilnya ibu, Memang kau yang paling perhatian. melayani kalian, seluruh keluarga Pratama, selama bertahun-tahun. Setiap hari untuk kalian mencuci baju, memasak. Kau sungguh menganggapku pembantu suruhan ya? Makanan ini mau makan, nggak mau, minggir. Kurang ajar, benar. Kau ini berani bicara seperti itu padaku. Hah? Kenapa nggak berani? Kalau yang nggak suka makanannya, ya jangan makan. Aduh, ini. Bajuku, Sari Lestari, kau gila ya? Betul, Budi Pratama, aku memang gila. Ku beritahu kau, mulai hari ini, aku takkan lagi banting tulang seperti gue untukmu. Kau. Inang menyelesaikan tugas menolak jadi budak. Hadiah, jimat kejujuran. Setelah digunakan, lawan hanya bisa bicara jujur. Jimat kejujuran. kakak ipar, ini ngapain sih? Merusak hubungan saja. Aku dan Kak Budi, nggak ada apa-apa. Kak Budi, kami masih ada urusan. Pamit dulu ya. Lain kali ketemu lagi. Jangan pergi dong. Bukan, Kau, Sari Lestari, lihat perbuatanmu. Hah? Kubilang kau. Ibu gila ya? Ayah cuma ajak teman makan di rumah, perlu sampai bikin rumah berantakan? Iya, lihat ibu bikin Bibi Rina ketakutan. Cepat, minta maaf pada ayah dan Bibi Rina. Minta maaf? Ku tampar mulutmu. Aku melayanimu seumur hidup. Kau malah membela orang luar? 2 anak lelakiku yang baik. Di kehidupan sebelumnya kalian membela si Sopmanes. Akhirnya menganggapnya sebagai ibu. Dan meninggalkanku. Sekarang masih mau aku minta maaf? Hah? Mimpi? Ibu, kau berani memukulku? Memukulmu? Sudah 20 tahun ku besarkan kau, agar kau tahu benar salah. Bukan untuk menganggap musuh sebagai ibu dan membantu seorang perempuan menganiaya ibu kandungmu sendiri. Ada apa ini? Kok malah memukuli anak? Perempuan itu siapa? Masih menggandeng Pak Budi? Hubungannya pasti tidak biasa. Ini salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu kalian sekeluarga. Kakak ipar, jangan marah. Rina Wijaya, jangan pura-pura jadi perempuan munafik. Hubungan gelapmu dengan Budi Pratama. Kau pikir orang tidak tahu? Sepertinya ada cerita. Aku dan Kak Budi benar-benar hanya teman. Hah? Kau memfitnahku. Aku sedikit teraniaya, tidak apa-apa. Tapi kau membuat muka Kak Budi ditaruh di mana? Ibu, ayah dan Bibi Rina memang hanya teman. Ibu ini, Diam kau! Kakak ipar, aku dan Kak Budi benar-benar bersih. Kalau marah, luapkan padaku. Jangan pukuli anak.
terdeteksi. Skenario dapat menggunakan jimat kejujuran. Host, gunakan. Ini bagus banget. Cocok buat Rina Wijaya. Jimat kejujuran telah digunakan pada Rina Wijaya. Rina Wijaya, kau bilang diri kau bersih. Kalau begitu, beranikah kau di depan semua orang mengatakan, semalam kau tidur dengan siapa? Semalam kau dengan siapa? Tidur bersama? Aku tentu tidur dengan Kak Budi. Kak Budi bilang, dia sudah lama muak. Kalau bukan karena masih bisa dipakai jadi babu, sudah lama kau diusir. Aduh, Rina, kau gila ya? Omong kosong apa itu? Aku nggak ngomong kosong. Budi Pratama janji padaku, dia akan menikahiku setelah cerai denganmu. Dia bilang, kau sudah tua dan pudar, kayu mati. Aduh, Mana bisa dibandingkan aku yang muda cantik, pandai melayani, aduh. Terus, Ah, buku tabungan yang kau sembunyi di lemari baju paling bawah. Bulan lalu, dia ambil diam-diam 20 juta, beliin aku gelang. Kau belum tahu kan? Uangmu pasti jadi milik kami. Dia juga bilang, kau itu bodoh. diam kau! Ternyata benar perempuan munafik. Pak Budi keterlaluan juga. Di rumah ada istri dan anak, masih selingkuh di luar. Jangan marah-marah, Nona Sari. Laki-laki seperti Pak Budi lebih baik ditinggalkan. Budi Pratama, kau memang si manisan. Kau selingkuh dan punya gundik, bahkan mencuri uangku. Untuk dia. Semuanya sudah dengar kan? Dia yang selingkuh dan punya gundik. Hari ini kukatakan tegas. Perceraian hari ini harus terjadi. Host berani ajukan cerai. Lepas dari belenggu pernikahan sengsara, tuntaskan misi bahagia untuk diri. Hadiah, peningkatan kemampuan bertarung dasar, plus uang tunai 10.000, telah dikirim ke kartu bank host. Kemampuan bertarung. Pas sekali. Siapa halangnya aku cerai? Ku bikin dia kapok. Ibu, sudah cukup? Ayah cuma melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Perlu terus diungkit? Lihat, Tante Rina juga kasihan. Tak bisa lebih lapang dada? Apa katamu? Salahkah aku, ayah baik pada kami? Harus kau hancurkan rumah ini. Baru puas? Baik. Kurang ajar. Aduh, Cepat kita pergi. Ibu, pukulanmu terlalu keras. Sakit sekali. Memang kau yang kupukul. Akan kuperlihatkan siapa ibumu yang sebenarnya. Ibu, lihat. Ibu sudah memukul. Seharusnya kemarahan ibu sudah reda. Kalau tidak, jangan bercerai dulu dengan ayah. Pekerjaanku akhir-akhir ini sedang menuju promosi. Kalau rekan kerja di kantor dan atasan mengetahuinya. Aku, di mana letak muka aku? Promosi. Promosi lagi lalu apa? Bukankah tetap membiarkan ibumu terlantar menunggu mati? Hanya memikirkan dia? Mengancamku dengan masa depanmu. Sungguh konyol. betul. Memang benar. Sekarang Dimas sedang dalam masa kritis promosi. Ibu malah memaksa bercerai. Kalau karena hal ini mempengaruhi promosi Dimas, berarti ibu menghancurkan masa depannya. Ku katakan, ibu sebagai seorang ibu, bagaimana bisa tegas sekali? Tega? Jangan gunakan anak untuk menekanku. Tidak berguna. Ku beritahu kalian. Aku di keluargamu, menahan amarah selama 30 tahun. Menanggung malu dan beban. Sekarang aku sudah muak. Hari ini harus bercerai. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Aduh, aku... Kak Budi, sudahlah. Menurutku dia sungguh-sungguh berniat bercerai denganmu. Mungkin sudah ada orang lain? Oh. Bagus. Kamu mau bercerai, ya? Baik. Tapi aku akan mengatakan hal buruk di depan. Bercerai boleh, tapi jangan harap dariku. Kamu dapat sebesar pun. Barusan sibuk mukul anak laki-laki. Lupa menghajar kau ya? Aduh. Hah? Budi Pratama, kau berselingkuh selama pernikahan? Masih mau aku keluar tanpa harta? Budi Pratama, kau mengkhianati pernikahan. Masih mau aku keluar tanpa harta? Sari Lestari, kau ini mau apa lagi? Turunkan aku dulu. Ada masalah apa? Kita bicara baik-baik. Aduh. Budi Pratama, kusarankan kau. Tanda tangani perjanjian cerai itu aset yang bukan hakmu. Jangan bermimpi. Jangan paksa aku bersikap kasar. Hah? Perempuan ini kenapa hari ini? Kok jadi kuat sekali? Kak Budi, Ayo pergi. Hei,
Kak Budi, jangan lawan dia. Setuju dulu untuk bercerai. Baru cari cara untuk ambil kembali harta. Jangan biarkan dia dapat untung besar. Aku setuju bercerai. Tapi, hartanya harus dibagi dua. Mendeteksi inang. Perlu perlindungan hak properti. Aktifkan pemindai aset. Ambil aset atas nama Budi Pratama. Pemindaian selesai. Hasil menunjukkan atas nama Budi Pratama. Ada deposito 560 juta rupiah. Penghasilan gaji selama nikah tidak dipakai untuk keluarga. Disimpan diam-diam. Pernah diberikan ke Rina Wijaya. 1 unit rumah komersial. Hah? Sungguh penjahat. Setiap hari meratap miskin padaku. Di kehidupan lalu ambil uang ganti rugi penggusuran keluarga ibu. Masih mau belikan si sok manis ini rumah. Tak disangka. Sudah dibeli diam-diam. Budi Pratama, jangan coba-coba tipu. Di kota kecamatan, bukannya kau juga belikan Rina Wijaya 1 unit rumah? Kau ini, bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu? Kak Budi, dia pasti cuma nebak. Jangan kau akui. Apakah aku cuma nebak? Kau sendiri yang tahu kau berkhianat dalam pernikahan. Menurut hukum, kau harus keluar tanpa membawa harta. Uang yang kau habiskan untuk si jahat harus dikembalikan penuh. Mau aku keluar tanpa harta? Tidak mungkin. Budi Pratama, hari ini pilihannya keluar tanpa harta. Kembalikan uang untuk si jahat secara penuh, atau aku gugat kau secara hukum hingga hancur reputasimu. Kau ini. Kak Budi, jangan kau setuju. Rumah ini kan sudah janji untukku. Masa bisa diambil sama si sok manis ini? Wah, sekarang mengaku sendiri kau jahat. Ini aset keluarga kami. Berdasarkan apa kau merebutnya? Sari Lestari, jangan keterlaluan. Kalau kau desak aku terus, kau tak akan dapat apa-apa. Budi Pratama, dibanding pengkhianatanmu, mencuri uang untuk beli rumah selingkuhan, hari ini malah biarkan dia menghinaku di rumah sendiri. Apa ini keterlaluan? Kalau kau merasa tak adil, ayo kita bertemu di ruang sidang. Aduh, ayah. Jangan ke ruang sidang. Di tempat kerjaku, sangat mementingkan reputasi keluarga. Kalau di saat kritis promosi ini, kalian berdua bercerai, promosiku bisa batal. Ibu, haruskah semuanya kau bawa sampai ke ujung? Ayah sudah tahu salah. Tak bisakah? Kak Budi, rumah itu punyaku. Aduh, salahmu. Kalau kau tak bilang, mana mungkin dia tahu? Dia harus setuju cerai. Kalau tidak, dia akan mengincar lagi uang ganti rugi penggusuran keluargaku. Baik, begini saja. Rumah ini untukmu. Sisanya untukku. Kalau tidak, jangan harap dapat apa-apa. Sari Lestari, kau memang sudah niat cerai denganku, ya? Baik, aku cerai denganmu. Aku juga sudah tak mau hidup sama kamu lagi. Tapi kalau aku cerai, masih ada anak-anak yang bisa merawatku. Kau? Siapa yang peduli padamu? Omongan kosong tak ada gunanya. Besok, kau bawa kartu identitas kartu keluargamu. Dan bukti aset. Kita cerai di kantor catatan sipil. Jangan coba-coba licik. Baik, saya mengerti. Inang berhasil bercerai, bebas dari pernikahan sial. Target bahagia diri tercapai. Hadiah, paket kesehatan tubuh. Bisa menyehatkan tubuh, hilangkan penyakit, dari kerja keras bertahun-tahun. Bebas dari orang brengsek. Leganya, akhirnya aku bisa memulai baru. Ibu nekat cerai dari ayah. Lihat akibatnya. Keluarga berantakan. Ibu senang? Ayah selingkuh. Kalian salahkan aku? Aku yang memalukan kalian? Karena ibu nekat cerai ayah, perceraian selesai. Ayah cuma punya rumah ini, tak ada harta lain. Aku dan kakak hanya urus ayah. Bagus. Uang seumur hidupku. Tak kuberi sepeser pun. Bagus. Mulai hari ini, urusan kalian bukan urusanku. Aku tak butuh nafkah kalian. Baik. Ibu, omongan kosong. Kalau ibu tak butuh kami, tanda tangani ini. Aku tanda tangan. Perjanjian putus nafkah? Intinya, perjanjian putus hubungan. Simpan baik-baik. Mulai hari ini, aku Sari Lestari. Anggap tak pernah punya 2 anak laki-laki ini. Pergi! Ibu, ini tanda tangan ibu. Nanti
Jangan menyesal. Inang tegas memutuskan hubungan dengan anak durhaka. Berpegang teguh pada prinsip bahagia diri, diberi hadiah properti di kawasan pusat kota. Kebetulan, ada tempat tinggal. Nanti saat mengganti rugi pembesaran turun, kalian pasti akan menyesal. Perjanjian sampah ini, simpan saja untuk usap air mata. Ha! Ibu, ibu baik-baik saja? Kudengar ibu cerai dengan ayah. Dan juga kakakku tanda tangani perjanjian aneh itu. Ibu tidak waras kah? Di kehidupan sebelumnya, hanya anak perempuan yang mengerti hati. Sayangnya, sebelum aku meninggal, tidak sempat menerima teleponnya. Di kehidupan ini masih bisa melihatnya. Sungguh baik. Bodohnya, ibu baik-baik saja. Malah merasa lebih lega. Dulu, selalu khawatir untuk keluarga itu. Sekarang sudah berpisah, jauh dari hal-hal yang merepotkan itu. Ibu merasa baik-baik saja, akhirnya bisa hidup untuk diri sendiri. Kalau begitu nanti ibu tinggal sendirian di sini? Iya, ini rumah ibu sendiri. Ibu tinggal di sini, tenang dan damai, cukup baik. Ibu, maafkan aku. Aku tidak merawat ibu dengan baik. Bagaimana kalau ibu ikut kami? Lagi pula kami berdua juga belum punya anak. Kita berdua hidup bersama. Aku akan merawat ibu seumur hidup. Oh iya, anak. Cucu perempuanku di kehidupan lalu, saat hilang dulu, sampai aku meninggal belum ditemukan. Di kehidupan ini, jika bisa menemukan cucu perempuan itu, rasanya sudah cukup untuk menutupi penyesalan. Bodoh. Bagaimana mungkin ibu mengganggu hidup kalian? Ibu punya rumah sendiri, bisa jaga diri dengan baik. Jangan khawatir. Ibu, kalau ibu sudah punya keputusan sendiri, kami juga tidak akan banyak komentar. Nanti tiap bulan, kami akan kirimkan uang saku. Kalau ada masalah, hubungi kami kapan saja. Kalian sudah punya niat berbakti seperti ini? Ibu sudah puas. Ibu, kalau nanti kakak lagi ada masalah dengan ibu, ibu harus beritahu aku. Tenang saja. Ibu bukan lagi orang yang mudah ditindas. Jangan khawatirkan ibu. Kalian jalani saja hidup kecil kalian dengan baik. Sudah cukup. Bodoh. Ibu di mana? Aku ada urusan cari ibu. Your superhero. Sudah tidak ada hubungan lagi, kan? Ibu, bagaimanapun juga, kita kan ibu dan anak kandung. Mana mungkin aku tidak peduli pada ibu? Aku benar-benar punya urusan penting cari ibu. Restoran tepiawan. Ibu, kenapa ibu sendirian makan di sini? Tidak panggil kami sama sekali. Ibu kan cerai sendirian. Kami khawatir pada ibu. Iya, ibu. Kami sangat khawatir pada ibu. Menantu baikku ini, kapan pernah sehangat ini padaku? Kedua orang ini lagi rencanakan niat jahat nih. Katakan langsung saja urusannya. Itu sebenarnya tak ada hal penting. Cuma cucu kandung Xiaohu baru masuk SD. Kebetulan zonasi sekolahnya adalah rumah ibu yang kena gusur itu. Bisakah ibu menyediakan rumahnya untuk sekolahnya? Chen Ming, apa kau lupa? Perjanjian ini, di sini tertulis jelas, kau lepas kewajiban nafkah. Jadi, kau tak berhak campuri hartaku. Ibu, masa begitu bicara? Kami datang dengan tulus, menjenguk ibu, peduli pada ibu. Jangan begitu. Peduli padaku? Kalau peduli, harusnya tanya aku. Sudah kenyang dan hangatkah? Bukan peduli uangku? Kalian yang tanda tangan harus tanggung jawab. Pergilah, aku mau makan. Perempuan tua. Sampai kapan kau bisa sombong? Setelah kau mati, uangmu tetap milik Chen Ming. Ayo,
Selamat Inang, tegas tolak anak durhaka yang minta uang, pertahankan hak sendiri. Indeks bahagia diri naik lagi. Hadiah untuk Inang. 1 kartu pantul sial. Inang bisa pilih target untuk digunakan. Pantulkan sial padanya. Saat pakai, pilih target dengan hati-hati. Minggir. Suan Yun, kau cuma perempuan tua, ditinggal suami. Sombong apa kau? Kau si sok manis. Berani-beraninya menantangku. Minggir, gak ada waktu buat omong kosong. Kau, Sari Lestari, kau ambil rumahku, suruh Budi Pratama, minta kembali uang yang dia habiskan untukku. Kau kembalikan. Peringatan, Inang menghadapi bahaya jahat. Gunakan kartu pantul sial. Gunakan. Hukumannya cepat juga datang. Kau, Rina, ada apa? Kak Budi, ini Sari Lestari, dia guyur aku kuah panas. Dia sengaja celakai aku. Ibu, kenapa tega lakukan ini? Bibi Rina salah apa padamu? Sari Lestari, kau keterlaluan. Cepat minta maaf sama Rina. Lalu kasih 50.000 untuk biaya pengobatan. Masalah ini kita anggap selesai. Dia sendiri yang tak pegang erat, kena hukumannya. Malah salahkan aku, mata buta, hati pun buta. Kau mengada-ada. Memang kau, semua lihat. Semua lihat, aku yang dorong ya. Nah, kebetulan, kita bisa lihat rekaman untuk periksa kebenarannya. Aku juga lapor polisi, suruh inspektur selidiki. Jangan lapor polisi. Ibu, lihat Bibi Rina begitu baik hati. Dia tidak menuntut pertanggungjawabanmu. Kamu masih mau dipermalukan di depan orang lain? Aib terbesarku adalah melahirkanmu, anak durhaka seperti kamu. Si sok manis ini merusak keluarga kita. Kamu tidak membencinya, malah ikut dengannya, menggigit ibu kandungmu sendiri. Inang membalas fitnah dengan tegas, mencaci anak durhaka. Indeks bahagia diri meningkat. Membuka lokasi real-time cucu perempuan. Alamat tempat cucu perempuan berada telah dikirim ke Inang. Harap segera periksa. Cucu perempuan, sistem menemukannya. Cucu perempuanku, bagus sekali. Di kehidupan ini, aku pasti akan membawanya pulang. Mengobati kesalahan keluarga kami. Hah? Masalah hari ini, tidak akan kuhitung denganmu. Berani lagi menggangguku. Aku mengawasimu. Di kehidupan ini, aku pasti akan menemukan cucu perempuanku. Tidak akan membiarkannya mengalami lagi penderitaan kehidupan sebelumnya. Ada orang pingsan. Paka, kenapa berkeringat banyak sekali? Anda mungkin hipoglikemia. Mari, minum pelan-pelan. Kenapa pingsan di sini? Tidak ada yang menemani juga? Ini, Sari. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku harus buru-buru masuk desa cari orang. Sebentar lagi, seharusnya ada yang datang mencarimu. Ini ada sebotol air. Kamu pegang dulu. Aku pergi dulu. Siluet itu, pandangan itu dia Sari. Pak Arman, apa Bapak baik-baik saja? Kami sudah lama mencari Bapak. Saya panggilkan ambulans. Cepat kejar dia. Harus ketahui di mana dia. Cepat. Baik. Ding, sistem mendeteksi Inang berada dalam jarak kurang dari 500 meter dari target. Hehe, jual buat beli minum. Hahaha. Diam kau! Diam. Jual minum. Hahaha. Siapa kau? Cari mati? Kau jahat. Lepaskan cucuku. Mendeteksi Inang dalam bahaya. Diberikan kartu sementara mahir bertarung. Efek segera. Wah! Berani ikut campur? Kau cari mati? Tanganku patah. Mati kau! Hari ini kau akan tahu betapa hebatnya kami. Ku bilang, lepas cucuku. Lepas! Jangan gegabah! Lepas!
Nisa, sudah aman. Nenek di sini. Aku bawa kamu pulang. Kau pikir bisa kabur? Semua di sini orang kami. Mereka segera datang. Jangan kira engkau bisa keluar. Nisa, tunggu nenek di pintu. Gila. Dengarkan kami, lepaskan anak ini. Kau sendiri susah. Peduli amat orang lain. Patuhi kami. Biar tak terlalu sakit. Kau sendiri susah. Peduli amat orang lain. Hari ini akan kulihat seberapa hebat kau. Berani-beraninya mengacau di sini. Bahkan berani mengancamku. Jangan bergerak. Kami sudah lapor polisi. Aduh, Wah, ada kaki tangannya? Diam kau. Bawa mereka pergi. Diam. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Pak Arman menyuruh kami menjemput ibu. Pak Arman? Pak Arman yang mana? Pak Arman itu... Wan Yun. Benar-benar kamu. Oh, kamu ya. Aduh, Pero, kamu pingsan di pinggir jalan. Bikin aku kaget. Aku buru-buru cari orang. Langsung pergi. Kamu baik-baik saja kan? Tapi, kamu kenal aku? Aku Arman Saputra. Kita teman sekelas SMA. Wajar juga, sudah bertahun-tahun lewat. Mungkin dia tidak ingat aku. Arman Saputra. Oh, ternyata kamu ya. Aduh, hari ini untung ada kamu. Terima kasih ya. Kamu juga menyelamatkanku. Sama-sama. Ini tempat berbahaya. Ayo kita pergi dulu. Ayo Nisa. Ibu, Nisa. Ibu, kamu baik-baik saja? Bagaimana kondisi anaknya? Baik-baik saja. Nisa, terutama sedikit terkejut. Barusan dokter sudah periksa. Tidak ada masalah besar. Sudah tertidur. Bagus sekali. Nisaku, Anyaku, kalian berdua. Yang penting selamat. Selamat Inang, berhasil menebus penyesalan. Kembali merajut ikatan keluarga. Indeks bahagia diri meningkat. Mengingat performa luar biasa Inang, sistem memberikan hadiah khusus. Penampilan awet muda 5 tahun. Awet muda 5 tahun? Sistem ini luar biasa. Sari, untung Nisa baik-baik saja. Untung Nisa baik-baik saja. Ditangani kantor penguasa. Kedepannya, mereka tak akan ganggu kalian lagi. Terima kasih ya. Kau sudah menolongku lagi. Aku tak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Jangan bilang begitu, kita kan teman lama. Terlalu formal. Pak Arman, benar-benar terima kasih banyak. Kalau bukan karena kedatanganmu yang tepat waktu, akibatnya bisa tak usah sungkan. Ini kewajibanku. Lagi pula waktu itu Sari juga sudah menyelamatkanku. Nisa. 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 Ini ibu. Masih ingat ibu? Ibu. Ya. Ibu sudah mencarimu sangat lama. Maafkan ibu sayang, ibu datang terlambat. Nisa, ini nenek. Masih ingat? Nanti nenek tak akan biarkan kau sendirian lagi. Nenek, ayah, ibu akan selalu menemanimu. Nisa. Ayo kita pulang. Ayah tak lagi membuatmu menderita. Ayah. Ibu. Nisa, ini salah ayah. Tak bisa melindungimu. Ayah janji ke depannya akan melindungimu dan ibumu dengan baik. Tak akan lagi membiarkanmu menderita sedikit pun. Ya. Yang penting sudah ketemu. Kita sekeluarga tak akan terpisah lagi. Ya. Nenek. Nenek hebat sekali. Waktu itu si jahat memukulku, nenek langsung mengusir si jahat pergi. Nisa juga pemberani loh. Banyak penjahat, tapi nggak takut. Nanti nenek akan jadi pahlawan supermu yang jagain kamu ya. Kakek ini? Dia kakek Arman. Penyelamat kita. Oh, terima kasih kakek Arman. Sama-sama. Nisa makan yang banyak, tumbuh jadi anak baik. Ini hadiah untuk anak pemberani.
Terima kasih, Kakek Arman. Hahaha. Halo Ibu. Sari, rumah kita digusur lebih cepat. Apa? Digusur lebih cepat? Ting, redaksi mantan suami Inang, Budi Pratama, sedang menipu keluarga Ibu Inang dengan bohong belum cerai untuk menipu uang ganti rugi. Silakan Inang cegah. Dasar brengsek! Hidup sebelumnya tipu uangku. Sekarang sudah cerai. Masih berani tipu keluarga Ibu? Bu, uang ganti rugi ini berikan dulu padaku. Aku mau sisihkan untuk Sari. Disimpan. Sisanya, aku buka usaha. Cari untung lebih untuk dia dan anak-anak. Nanti keluarga kita bisa hidup enak. Sari belum pulang. Tunggu dulu ya. Ya ampun. Lihat, ngapain nunggu dia? Kami kan suami istri. Aku bisa wakili dia. Lagi pula, cuma perempuan. Ngerti apa soal kelola uang? Jadi, uangnya taruh di aku. Paling aman. Hah? Sari Lestari. Kamu kok datang? Maksudku, kamu kok enggak kasih tahu dulu? Ini rumahku. Harus bilang ke kamu? Bukan itu maksudku. Maksudku, aku mau jemput kamu. Aku takut kamu capek. Budi Pratama, kalau aku nggak pulang, uang ganti rugi orang tuaku. Udah kamu tipu ya? Iya kan? Kamu lupa, kita udah cerai. Kamu punya hak apa buat wakili aku? Hah? Cerai? Kalian kapan cerai? Bu, 2 minggu lalu. Budi Pratama, kamu selingkuh. Beliin rumah buat selingkuhan. Waktu cerai, aku udah kasih 1 rumah. Kenapa sekarang mau uang orang tuaku? Tebal sekali. Muka kamu. Kamu berani bohongin aku? Penipu! Kau berani bohongi aku? Bukan, Bu. Aduh, sorry. Apa yang kukatakan waktu itu? Cuma omong kosong karena marah. Lihatlah hubungan kita sebagai suami istri. Sudah bertahun-tahun. Aku cuma ingin menyimpan uang ganti rugi penggusuran ini untukmu. Aku takut kau tertipu orang lain. Kau brengsek! Sudah sakiti anakku, sekarang berani menipuku juga? Tidak, bukan. Kau, apa niatmu sebenarnya? Bukan itu maksudku. Sorry. Kau... Aduh, Bu. Keluarlah dari sini. Aduhai. Kau baik-baik saja? Aduh. Aku baik-baik saja. Usir dia keluar. Aduh, Bu. Bukan itu maksudku. Aku sungguh ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Tenang saja, Bu. Masuklah dan istirahat dulu. Budi Pratama. Uang ganti rugi penggusuran dari keluarga ibu saya tak ada hubungan sedikit pun denganmu. Kukatakan sekali lagi. Pergi dari sini. Jangan halangi jalan. Tidak. Mom. Sorry. Dengarkan aku. Sudah dapat uangnya? Seorang nenek tua saja tak bisa kau atasi? Kau orang jahat. Berani datang ke rumah kami. Ikut campur. Tempat ini bukan urusanmu. Kak Budi bagaimanapun adalah menantu keluarga Sari. Uang ganti rugi penggusuran ini seharusnya ada bagiannya. Keluarga Sari tak punya menantu seperti dia. Kami sudah bercerai. Uang dari keluarga saya tak ada hubungannya dengannya. Dengan orang jahat sepertimu, apalagi. Kau... Aku dan Kak Budi saling mencintai. Kau yang menghalangi. Kau hanya iri padaku. Wah. Kalian berdua memang sama-sama buruknya. Pasangan yang cocok. Hei, Sari Lestari. Jangan keterlaluan. Dengar ya. Meski uang ganti rugi itu bukan untukku, kau tetap harus beri sedikit untuk anakmu. Uang keluarga Sari tak ada hubungannya dengan keluargamu, Budi. Cepat pergi. Dengar? Atau kularikan polisi. Berani melapor? Aduh. Pergi. Pergi. Sari Lestari, apa yang kau lakukan? Sari Lestari. Apa maksudmu? Sari Lestari. Berani-beraninya. Ku berani pukul pas sampai mati. Ayo coba. Hentikan. Pak Arman, kenapa Bapak datang? Kebetulan sekali. Kawasan ini adalah proyek penggusuran kami. Kebetulan saya lewat. Ada yang membuat keributan.
Ini urusan keluarga kami. Bukan urusanmu. Ini siapa? Direktur Grup Cakrawala Indah, Bapak Arman Saputra. Juga penanggung jawab utama proyek penggusuran ini. Jika Anda terus mengganggu ketertiban, kami akan laporkan ke pihak berwajib dan tuntut tanggung jawab hukum Anda. Wah. Aduh. Mau laporkan ke pihak berwajib? Mau nakut-nakuti siapa? Hahaha. Grup Cakrawala Indah. Bos besarnya. Oh. Pantasan. Sari Lestari. Hebat kau. Oh, baru saja bercerai. Langsung punya pacar baru. Aku bilang, kok semena-mena sekali. Ternyata sudah dapat pelindung. Hehehe. Orang yang kotor. Lihat apapun kotor. Pak Arman adalah teman lama saya. Ibu Sari adalah pemilik sah proyek kami. Hak dan kepentingan sahnya akan kami Grup Cakrawala Indah jamin sepenuhnya. Segera pergi dari sini. Baik. Sari Lestari. Kau tunggu saja. Pergi. Aduh. Pergi. Pak Arman, terima kasih. Tak kusangka, proyek ini juga tanggung jawabmu. Aku juga tak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Kita memang ada jodoh. Oh ya. Omongannya yang tak pantas tadi, jangan kau hiraukan. Kalau dia ganggu lagi, atau butuh bantuan, beritahu aku. Tidak apa-apa, orang yang bersih akan tetap bersih. Tapi tetap harus berterima kasih padamu. Pak Arman, Jangan begitu aku, masih memanggil saya Pak Arman. bagaimana kalau masuk ke dalam untuk duduk-duduk? Tidak usah repot. Saya masih ada urusan. Lain kali saja. Baiklah. Kondisi Ibu Sari ini, ke depannya tolong lebih perhatikan. Supaya tidak dijahati orang. Ada keadaan apapun, langsung beritahu saya. Siap. Bertahun-tahun ini, susahnya kamu dapat keluarga seperti itu. Ibu sudah berlalu semua. Sekarang sudah membaik. Yun, uang ini harus kamu pegang erat-erat. Jangan sampai keluarga itu lintah darat menyentuhnya. Tenang saja, Bu. Uang saya, mereka tidak akan bisa menyentuhnya. Wah. Oh, Ibu, kami dengar Ibu pindah rumah. Saya sengaja datang menjenguk Ibu. Rumah ini benar-benar luas dan terang. Pasti nyaman ditempati. Ibu, lihat, saya sengaja beli sarang burung walet untuk menghormati Ibu. Bawa semuanya pergi. Saya tidak butuh. Ibu masih marah pada kami? Masalah waktu itu, kami berdua yang salah. Lagi pula, kita ini ibu dan anak kandung. Mana ada dendam semalaman? Betul. Ibu, kami kan anak Ibu. Kami ke depannya pasti sering menjenguk Ibu. Menghormati Ibu. Menghormati? Menghormati sesuai perjanjian? Ibu, perjanjian itu, waktu itu kan hanya karena emosi sesaat. Tidak sah. Iya, Bu. Kami memang ceroboh. Membesarkan kami tidaklah mudah. Mana mungkin kami tega mengabaikan Ibu. Mereka berdua hanya berpura-pura baik. Pasti ada maksud tersembunyi. Pasti mereka dengar kabar. Uang ganti rugi penggusuran sudah turun. Sudah selesai? Hah? Kalau sudah, silakan pergi. Saya mau istirahat. Bu, kami berdua sungguh sadar telah salah. Lagi pula, itu... Bukankah Ibu punya uang yang banyak, menyimpannya sendiri kurang aman? Kami bisa bantu Ibu mengelolanya. Iya, Bu. Kebetulan saya kenal teman di bank. Bunganya tinggi. Pasti aman. Nah, baru sekarang bicara yang penting. Betul kan? Tenang saja. Uang saya tak perlu kalian urus. Juga tak perlu bantuan kalian. Pergi. Nanti saja kami berkunjung lagi. Sulit sekali diajak bicara. Bu sama sekali tak mau beri kami muka. Sekarang bagaimana? Sepeser pun tak dapat. Kak. Menurutmu, jangan-jangan uangnya sudah semua diberikan ke Maya? Saya lihat dia sering ke rumah Ibu. Oh iya, kamu ingatkan saya. Maya pertama itu paling pandai pura-pura berbakti. Menurut saya, kalau bukan karena kamu dulu minta rumah ke kakak ipar, membuat Ibu marah, mana mungkin Ibu jadi benci pada kita? Hiu, beraninya kamu menyalahkan saya? Kau tinggal sama ayah bertahun-tahun.
banyak minta uang kan? Kenapa sekarang ayah tak punya duit? Kau minta ke ibu? Kau tak punya malu? Ayah kasih uang ke anaknya. Wajar saja. Aku habiskan sedikit uangnya. Masalah apa? Justru kau, supaya tak perlu nafkahi ibu, saat tanda tangan perjanjian dulu, kau paling antusias. Jangan kira aku tak tahu. Waktu itu kau lebih antusias dariku. Kenapa? Cuma mau mengambil hati Rina Wijaya, lalu minta uang darinya? Ku beritahu, mimpi. Ayah paling sayang aku. Ayah sayang kau? Jangan sok. Kalau sayang, mana mungkin ia berbuat jahat? Sampai kau di kantor, tak bisa angkat kepala? Sekarang promosi batal. Salah siapa? Rio Pratama, coba kau ulangi. Aku ulangi. Lalu kenapa? Oh, Aduh, berantem. berantem. Rio Pratama, berani kau pukul aku? Kenapa? Dosa. Demi uang, saudara kandung saja bisa berkelahi begini. Mereka sudah tak ada ikatan keluarga. Cuma kenal uang. Aduh, tapi tetap anak kandung. Kalau saja mereka bisa bertobat, jadi orang baik, baguslah. Ibu, sifat asli susah diubah. Mereka sudah sesat, tak bisa berubah. Tidak. Aku habis biarkan mereka terus berkelahi. Aduh, Kau si so imut. Ku bunuh kau hari ini. Kau memang tak becus. Mau uang ganti rugi ibu? Kau, Mimpilah. kau, Mau berantem pergi jauh. Jangan kotori tempatku. ini ibu mereka. ibu, dia yang... Ibu, dia yang mukul aku duluan. Aku tak peduli siapa yang mulai. Sejak tanda kontrak, anggap saja aku tak pernah melahirkan kalian. Aku... Uangku, 1 sen pun tak akan kalian dapat. Berani ganggu aku lagi. Lihat ini. Aku panggil tim penegak hukum, biar semua orang lihat. Budi Pratama itu anak yang dilahirkannya. Seperti apa kelakuannya? Pergi, jangan muncul lagi di depanku. Ibu, Pergi. lihat apa? Inang usir anak durhaka dengan tegas, jaga kehidupan yang tenang, indeks bahagia diri meningkat. Hadiah, kemampuan antisipasi krisis. Terhadap niat jahat pada Inang, dapat dirasakan lebih dulu. Keadaannya seperti itu. Apa? Tak dapat uang sepeser pun? Dan diusirnya pula? Dimas. Kau ini laki-laki atau bukan? Lalu aku harus bagaimana? Ibu sekarang melihat kita berdua, tak mau peduli. Tidak bisa. Uang sebanyak itu bisa beli berapa banyak tas. Bisa untuk kita masuk sekolah terbaik. Harus dapat. Kau bicara mudah? Bagaimana caranya? Ibumu. Paling sayang siapa? Dulu, paling sayang adikmu. Sekarang, kulihat, dia terhadap keluarga Chen Yue sangat perhatian pada gadis kecil itu. Seorang gadis kecil. Memangnya bisa apa? Justru gadis kecil itu bagus. Kan masih anak-anak, mudah tersesat, juga mudah jatuh atau terbentur. Coba pikir, kalau ibumu tahu cucu perempuannya yang kesayangan celaka, masih bisa diam saja pegang uangnya? Jiang Jing, kau gila. Ini melanggar hukum. Kalau ketahuan, sisa hidup kita akan habis di penjara. Siapa suruh kau sendiri yang bertindak? Bodoh amat. Suruh saja ayahmu. Dan Lin Mei Juan itu yang lakukan. Dulu diusir ibumu, sampai segitunya. Pasti benci setengah mati. Dan ingin balas dendam padanya. Nanti bagi mereka sedikit keuntungan, kasih mereka sedikit uang saja. Ini tidak baik. Chen Ming, kau mau seumur hidup tinggal di rumah bobrok ini? Mau anak kita tidak bisa sekolah yang bagus? Mau aku di keluarga ibu? Selalu dipermalukan? Kau anaknya, uang ini seharusnya milikmu. Bu, aku bawa Xiaohu datang menjenguk ibu. Anak ini tiap hari merindukan ibu. Xiaohu, coba panggil nenek. Nenek! Sini duduk. Ayo pergi. Apa ini? Ultraman! Bu, waktu itu salahku.
Aku terlalu buru-buru, bicara sembarangan. Aku minta maaf. Tolong jangan dipikirkan. Jangan berlagak di sini. Katakan, kali ini datang, mau apa lagi? Ibu, aku sungguh tak ada maksud lain. Ini untuk Raffi. Dia sebentar lagi masuk sekolah. Zona sekolah kami sangat jelek. Ibu juga tahu, pendidikan sekarang sangat penting. Kami tak banyak minta. Hanya mau pinjam uang untuk DP rumah di zona sekolah bagus. Pasti kami kembalikan. Perjanjian sudah ditandatangani. Uang tak ada urusannya dengan kalian. Mau rumah zona sekolah bagus? Usahakan sendiri. Ibu, Raffi cucu kandung ibu. Ibu tegah, biarkan dia kalah dari awal. Ibu sudah beri uang ke Nisa, tapi tak beri ke cucu sendiri. Ibu tak boleh berat sebelah. Aku berat sebelah, separuh hidupku. Kuhabiskan untuk 2 anakku. Intan Permata, jangan jadikan anak sebagai alasan. Kalian berdua sehat dan kuat. Cari sendiri. Perempuan tua, kau kurang ajar. Kau pikir dengan uang ini, kau bisa tenang di masa tua? Dengar, kalau tak kasih uang, uang ini tak akan kau nikmati dengan tenang. Raffi, ayo pergi. Di kehidupan lalu, mereka bersama. Menipu uangku. Di kehidupan ini malah terus menempel. Tak ada habisnya. Waspada, firasat bahaya terpicu. Budi Pratama terdeteksi. Rina Wijaya berencana menculik Nisa, mengancam Inang. Segera selamatkan. Sial, Nisa. Hah, ayo, itu anaknya. Sari Lestari, kau yang memaksa. Nisa, hahaha, aku kakekmu. Ibumu menyuruhku menjemputmu, haha. Kakek? Hah? Iya. Aduh, kembalilah. Kita belum bertemu. Ayo, aku hantar temui ibumu. Ayo, aduh, haha. Kak Budi, yakin mau begini? Takut apa sih? Kita cuman nakut-nakuti dia saja. Gak akan apa-apain anak ini. Asal uangnya sampai, langsung pergi. Tapi nanti... Kalau dia panggil orang, aku... Berani dia? Dia paling sayang. Anak ini... Begini, sekarang cepat. Pakai HP-nya. Aki. Aduh. Tut tersambung. Halo, Nisa? Hah? Putrimu sekarang ada di tangan kami. Kalau kau ingin dia selamat, suruh Sari Lestari siapkan uang tunai 2 miliar lebih. Hari ini jam 5 sore, taruh di taman, di tong sampah ketiga. Ingat ya, jangan bawa orang atau... Mama! Nisa! Kalian siapa? Jangan sakiti anakku. Selanjutnya, gimana? Selanjutnya, kita tinggal tunggu. Sari Lestari, kan dia kaya. Biarkan dia pakai uangnya untuk selamatkan cucunya. Hehe. Tapi kalau dia main curang, gak bawa uang tunai, atau bawa orang gimana? Takut apa sih? Selama anak ini di tangan kita, gak bakal masalah. Tenang, Anya. Mereka minta apa? Mereka minta uang. Minta uang tunai 2 miliar lebih. Bilang jangan panggil polisi. Gimana ini? Pak Arman, ini Ibu Sari. Baik, aku yang siapkan. 2 brengsek ini nggak dapat uang, berani-beraninya culik Nisa. Sari, mau buru-buru kemana? Ada apa?
Nisa diculik Budi Pratama. Diculik. Aku antar kau. Dik Santoso, laporkan ke polisi sekarang. Cepat. Siap. Percayalah, aku pergi sendiri saja. Budi Pratama, uangnya kubawa. Lepaskan Nisa. Ini, perempuan ini, bagaimana bisa tahu aku di sini? Sudahlah. Ambil uangnya dulu. Berdiri. Jangan mendekat. Uangnya mana? Yang kuminta 2.250 juta rupiah tunai. Tak boleh kurang. Jangan coba tipu aku. Aku cek Nisa dulu. Kalau Nisa aman, baru kuberikan uangnya. Kau... Pergi. Nenek! Nenek, tolong! Nisa, jangan takut. Nenek di sini. Lepaskan anak itu. Uangnya di mobil. Ambil sendiri. Sari Lestari, kau hilangkan rumahku, hilangkan uangku. Hari ini kau harus ganti 2 kali lipat. 2.250 juta tak cukup. Ku minta 4.500 juta. Kurang sedikit. Jangan kau harap bawa gadis ini pergi. Rina Wijaya. Kau tak tahu malu? Kau sok manis, hancurkan keluarga orang, curi harta orang, sekarang berani menculik, tak takut kena balasan. Hah! Balasan? Yang pantas kena balasan adalah kau. Perempuan tua, kenapa hidupmu lebih baik? Kak Budi cintaku, uangnya harusnya milikku. Cukup bicaramu. Cepat berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan coreng wajahnya. Hentikan! Lepaskan anakku. Nisa, Ibu! ayah, kau gila? Dia cucumu. Kuku? Sari Lestari, kau tutup jalanku. Aku peduli siapa dia. Serahkan uangnya. Kalau tidak, hari ini semua sengsara. Host terdeteksi dalam bahaya. Mengeluarkan kartu uji coba kemampuan tempur tingkat tinggi. Jangan mendekat. Kamu, jangan mendekat. Buru-buru apa? Bukannya mau ambil uang? Baiklah, aku hantar kau ambil. Kak Jiangguo, jangan percaya dia. Dia pasti sedang main tipu. Kalau kita ke sana, jangan-jangan ada jebakan? Tapi kita juga tidak bisa terus di sini mengulur waktu. Nanti kalau tim penegak hukum datang, kita semua hancur. Begini saja. Ikuti dia dulu ambil uang. Begitu uang sampai, kita langsung kabur. Kamu mau apa? Jangan mendekat, jangan. Aduh. Mimi. Sudah aman, sudah. Mau kabur? Terlambat. Aduh. Ayo. Ayah! Ibu! Sudah aman. Komandan, mereka berdua diduga melakukan penculikan dan pemerasan. Harus diselidiki tuntas. Tenang. Komandan. Dengar penjelasanku. Komandan, bukan penculikan. Tidak ada penculikan. Mimi. Dia cucu kandungku. Mana mungkin aku culik dia? Aku cuma mau ketemu dia. Semuanya dia. Semua gara-gara Suwan Yun ini. Dia sengaja memfitnahku. Dia mau menjeratku. Dia, jangan bergerak. Tenang. Jalan. Kamu. Selamat Inang, berhasil menyelamatkan cucu. Hadiah, kemampuan bertarung tingkat tinggi, versi permanen. Ditambah hadiah tunai, 2.250 juta rupiah telah masuk. Indeks bahagia diri mencapai puncak baru. Budi Pratama, terhadap perbuatanmu, Nisa Mahendra dan memeras keluarganya sebesar 2.250 juta rupiah pada sore hari ini. Apa masih ada yang ingin kau katakan? Jelaskan sesuai fakta. Untuk meringankan hukuman. Warga salah paham, semua salah paham. Aku ini kakek kandung Nisa. Aduh. Aku cuma ingin menemui anak itu. Hehe. Berdasarkan keterangan keluarga korban, kau tidak hanya secara ilegal membatasi kebebasan anak, juga menggunakan kekerasan dan ancaman untuk memeras harta. Fakta sudah jelas.
Ditambah kami menyita pisau dari TKP, serta rekaman telepon pemerasan ini sebagai bukti. Perbuatan-perbuatan ini telah membentuk tindak pidana penculikan dan pemerasan. Saya salah paham, warga. Pisau itu untuk kupotong buah. Aku sama sekali tidak berniat melukai siapapun. Aku cuma mau menakuti-nakuti si perempuan tua itu agar dia kasih aku uang. Itu semua ucapan emosi. Ucapan emosi atau bukan? Kami yang menilai faktanya kini, kau bawa paksa anak itu dan kau kurung, keluarga terima telepon pemerasan. Ditambah pisau yang disita di TKP, saksi dan barang bukti lengkap. Rantai bukti utuh. Kau tak bisa mengelak. Wah, Pak. Aku sungguh tak berniat celakai dia. Nisa, dia cucu kandungku. Kau bilang... Oh iya. Paka, iya, Rina Wijaya. Dia yang menghasutku untuk culik anak itu. Aku waktu itu, aku sedang linglung. Kau yakin dia yang menghasutmu? Iya. Memang dia, waktu itu kepalaku panas. Jadi, tertipu olehnya. Pikir baik-baik. Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Iya. Aku tahu salah. Aku menyesal. Paka, aku tak berani lagi. Sungguh tak berani. Baik. Situasi dasarmu sudah kami pahami. Jika keluarga korban tidak bersedia memberi surat pernyataan maaf, kau akan dipidana. Keluarga... Pak polisi, aku mau temui anakku. Aku ayahnya. Dia pasti memaafkanku. Ayo pergi. Aduh, Budi Pratama, si sok manis. Jelas-jelas kamu yang merencanakan penculikan. Sekarang mau cuci tangan dan menyalahkan aku. Kamu sungguh brengsek. Kamu, dasar manusia brengsek. Kalau bukan karena kamu yang tiap hari memerasku, bisakah aku sampai begini? Omong kosong, kamu sendiri yang tak becus. Malah mau aku yang kena getahnya. Tenang, ini bukan tempat untuk kalian bertengkar. Ayo pergi. Budi Pratama, aku benci kamu. Itu, Ibu, Ayah sudah tahu salah. Tolong tanda tangani surat pengampunan. Dan maafkan dia. Betul, ayah hanya sesaat linglung. Jangan terlalu dipermasalahkan. Hah? Kalian takut ayah masuk bui. Dan kalian kehilangan sandaran. Apalagi tak ada yang meminta uang dariku untuk kalian. Betul kan? Ibu. Jangan berkata begitu. Ayah hanya merindukan Nisa. Ingin menjenguknya. Iya, Bu. Ayah juga kakek Nisa. Masa tega menyakiti cucunya? Dia hanya mau menakuti-nakuti ibu. Lihat. Dia menodongkan pisau ke leher anak itu. Budi Pratama, dia melakukan penculikan dan pemerasan. Kalian berdua masih membelanya? Apakah kalian masih pamannya? Masih ada yang memperlakukan keponakan sendiri seperti ini? Ibu? Bukan, kami juga sayang Nisa. Cuma ayah sudah tua, tak kuat di ruang tahanan. Hah? Dulu waktu aku sekarat di depan pintu, hampir mati, tak ada yang membelaku. Sekarang untuk si sok manis ini, kalian gesit sekali. Budi Pratama, itu penculikan dan pemerasan. Bagaimana tindakan petugas? Ibu... Itu urusan polisi, bukan urusanku. Ibu, asal ibu mau berdamai, polisi pasti akan memberi keringanan. Ayah sudah tua. Kalau benar di penjara, bisa-bisa nyawanya tidak tertolong. Iya, Ibu. Kalau ayah masuk ruang tahanan, kami berdua akan sangat malu. Bertemu sanak saudara nanti, mana bisa angkat kepala? Promosiku di kantor batal, aku bagaimana? Ibu, maafkan dia. Dimas, aku tanya beberapa hal. Apa kau tahu sebelumnya? Soal Budi menculik Nisa? Sepertinya tahu. Dimas, apa Intan yang bilang? Ancam aku dengan anak, uang pasti dapat. Ibu, aku tidak setuju. Itu semua Intan yang... Cukup! Kalian berdua, satu memberi ide, satu mengambil keputusan. Dan kau... Apa kau juga mengharapkan ayahmu berhasil? Agar bisa mendapat bagian, benar kan? Oh, Bu, aku tidak begitu. Aku pasti berpihak pada ibu. Tak perlu bicara lagi. Aku tak akan tanda tangani surat pernyataan maaf itu. Budi Pratama harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ibu, kami sudah memohon seperti ini. Kenapa ibu begitu kejam? Ayah salah bagaimanapun, dia suami yang sudah menemani ibu. 30 tahun. Aku kejam, demi uang dia sampai tegak. Menculik anak. Masih minta aku memaafkannya? Mimpi! Ibu sekarang kan sudah kaya. Hah! Aku dengar
Ibu sekarang dekat dengan orang kaya. Kau pikir dia sungguh cinta? Kalau nanti dibuang, tetap butuh anak, kan? Sudah selesai? Ini tujuan sebenarnya. Kalian datang hari ini ya. Bahkan jika aku mati di luar, tak ada hubungan sedikit pun dengan kalian. Surat pernyataan maaf ini, tak tanda-tangani. Budi Pratama dan Rina Wijaya harus membayar atas perbuatan mereka. Pergilah, ini rumahku. Kalian tak diundang. Ibu, aku anak ibu. Ibu benar-benar tak ingat sedikit pun kebaikan lama? Wah, Rio. Kau bicara begitu ke ibu? Sudah, jangan banyak bicara. Aku salah ngomong, sekarang dia udah kaya. Udah ada backingan, langsung meremehkan kita. Ibu apalagi, di hatinya kita udah mati lama. Pergi! Pergi! Anya. Ayah tahu salah. Ayah benar-benar tahu salah. Aku sama sekali nggak berniat culik Nisa. Aku kakek kandungnya. Aku cuma kangen banget sama dia. Aku cuma pengen ketemu dia. Pengen ketemu? Lalu kamu ancam dia pakai pisau? Minta tebusan 100 juta? Enggak. Bukan begitu, Anya. Aku cuma mau nakut-nakuti ibumu aja. Masa iya aku bakal sakiti Nisa? Dia kan cucuku sendiri. Anya, ayah sudah tahu salah. Maafin ayah, ya. Ayah sudah tua. Aku nggak kuat masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, aku bisa mati di dalam. Ayah, yang kamu sakiti itu Nisa? Aku, Anya. Kamu kan anak perempuan yang paling ayah sayang. Dulu ayah gendong kamu ke sekolah. Aku belikan kamu rok bunga. Masa semua itu udah kamu lupakan? Aku memang bersalah ke ibumu. Tapi aku nggak pernah sakiti kamu. Anya. Ayah, jangan katakan apa-apa lagi. Anya. Ayah mohon. Kamu, tolong tanda tangani surat pengampunan itu. Let me make it up to you. Asalkan kau tanda tangani surat itu, aku bisa dapat hukuman ringan. Aku janji. Aku nanti takkan ganggu kalian lagi. Aku akan menjauh dari kalian. Ayah, kau memaksaku. Anya, Ayah, ku mohon. Budi Pratama. Ibu korban, Maya Pratama, telah menandatangani pernyataan perdamaian, menyatakan percaya kamu tak berniat melukai anak. Pertimbangan menyeluruh kasus. Dan keinginan keluarga, putusan sebagai berikut. Budi Pratama, unsur pelanggaran ringan, tak menimbulkan cedera nyata, dihukum tahan 15 hari, denda 5.000 yuan, pembinaan masyarakat 1 tahun. Aku tidak perlu masuk sel tahanan. Tidak perlu, tapi ini kesempatan untukmu memperbaiki diri. Jika terulang, tak akan dimaafkan. Terima kasih. Aku pasti perbaiki diri. Belakangan banyak urusan, pasti lelah. Masih baik, hanya lelah hati. Aku mengerti. Ikatan keluarga sulit diputus dan paling menyakitkan. Yang lalu biarlah berlalu. Mereka yang menyakitimu, tak layak kau habiskan tenaga untuk mereka. Benar. Kadang aku berpikir, apakah aku terlalu kejam? Tapi setiap hati melunak akan teringat apa yang mereka pernah lakukan padaku. Sari. Ini bukan kejam. Ini kesadaran. Kamu tahu kapan harus berhenti rugi. Banyak orang seumur hidup terjebak dalam hubungan tak sehat. Karena takut kesepian, takut disalahkan. Jadi terus mengalah, terus mundur. Kamu bisa keluar. Sangat berani. Arman, terima kasih. Terima kasih sudah mengerti. Aku cuma bicara jujur. Oh ya, apa rencanamu? Aku ingin menemani Nisa melakukan hal yang kuinginkan. Jangan ditertawakan. Waktu muda, aku ingin buka toko bunga. Tapi sibuk urus keluarga. Tak sempat. Sekarang ada kesempatan. Kamu ingin buka toko bunga? Aku bisa bantu. Aku tak punya pengalaman. Aku takut gagal. Tidak apa-apa. Pengalaman dikumpulkan pelan-pelan. Aku punya teman di bidang ini. Mereka bisa beri saran. Benarkah, Arman? Terima kasih. Membantuku lagi.
Aku sampai tak tahu harus balas budi bagaimana. Sari, aku lakukan ini bukan untuk balas budi. Jangan terlalu sungkan. Baik, kalau begitu Arman, aku tak akan sungkan lagi. Nanti aku sering merepotkanmu. Ting, Inang mengaktifkan. Rencana karier bahagia diri, indeks bahagia diri meningkat. Hadiah, paket dukungan kewirausahaan. Termasuk panduan usaha bunga. Dan database sumber pemasok. Dengar ya, kalian belum tahu kan? Sari Lestari itu mau cari yang kaya. Sama suaminya, minta cerai. Lalu kabur bawa semua uang. Masa sih? Nggak mungkin lah. Aku pernah ketemu Sari. Kelihatannya orangnya jujur. Iya dong. Jujur apanya? Basi. Semua itu pura-pura. Dia tuh anak kandung sendiri nggak diakui. Suaminya dilaporkan ke polisi, disuruh masuk bui. Hatinya tuh benar-benar kejam. Aduh, beneran? Kejam banget dong. Iya kan? Harimau aja nggak makan anaknya. Masa dia tega ngelupain anak kandungnya? Gitu aja. Katanya sih, laki-laki yang dia deketin itu bos besar, kaya raya. Mereka berdua ya, sudah lama main gelap. Kalau tidak, mana mungkin cerai dari mantan suaminya dengan begitu cepat? Dah. Aku sudah menduga. Baru saja bercerai, langsung bisa tinggal di rumah sebesar ini. Ternyata dapat juragan kaya. Tampangnya baik tapi hatinya busuk. Tak bisa ditebak. Benar. Sudah tua begini, masih melakukan hal bersenang-senang di usia senja, meninggalkan suami dan anak. Wah, memalukan kaum perempuan. Kita nanti harus jauhi dia. Bagus. Berani menyebarkan fitnah tentangku? Jangan gegabah. Serahkan padaku. Ibu Santoso, makan boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal. Saya Apa yang dikatakan tadi? Memfitnah Ibu Sari. Bisa terkena tanggung jawab hukum. Saya tidak memfitnah. Yang saya katakan benar semua. Oh ya. Ucapanmu barusan telah kurekam semuanya. Ibu Sari bercerai karena kau yang menjadi orang ketiga, merusak rumah tangga mereka. Sedangkan aku, sebagai teman lama beliau, dengan itikat baik, hanya ingin membantunya. Jika nanti kau masih menyebarkan kabar bohong, aku akan melaporkanmu atas tuduhan fitnah. Ding, Arman Saputra gagah membela pengguna sistem. Sistem dapatnya sebagai kandidat pasangan bahagia diri. Hadiah, perlindungan reputasi. Rumor otomatis terhapus. Oh, rupanya dialah si munafik itu. Sungguh tak tahu malu. Merebut suami orang, malah menuduh balik. Hah, benar. Sudah merusak keluarga orang, masih berani memfitnah. Perlu diberi pelajaran. Tokonya bagus, ya. Lokasinya strategis. Dekorasinya juga bagus. Selamat datang. Kenapa kalian bisa menemukan tempat ini? Apa maksud kalian? Ibu, kami datang hari ini untuk membantumu. Dengar ibu buka toko baru. Membantu? Aku tak butuh bantuan kalian. Ibu, bagaimanapun juga, kami anak ibu. Kami datang bantu ibu. Kenapa ibu? Ibu, kami benar-benar ingin membantu. Lihat toko sebesar ini. Setiap hari angkut barang, pesan stok, rapikan rak, pasti butuh bantuan. Bukan begitu maksudnya? Maksud kami, ibu sudah sepuh. Jangan memforsir diri. Kami bantu ibu. Ibu juga bisa lebih santai. Hah? Katakan, ada perlu apa? Aku tak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Ibu, jujur saja, kerjaku akhir-akhir ini tak lancar. Intan Permata bawa anak pulang ke kampung halaman. Jadi, benar-benar tak ada jalan lain. Ingin minta tolong ibu? Aku juga, ibu. Usahaku gagal. Rugi banyak uang. Tolong pinjamkan sedikit untuk keadaan darurat. Pinjam uang? Di perjanjian dulu, sudah tertulis jelas. Kita tak saling mencampuri. Ibu, itu kan hanya kata-kata emosi. Lagi pula, antara ibu dan anak, masih ada dendam semalaman? Sekarang ibu punya uang. Tolonglah anakmu. Bukankah itu seharusnya? Tak ada uang. Urusanmu sendiri. Atasi sendiri. Aku tak akan menolongmu. Ibu, kenapa ibu tega sekali? Hanya dia melihat anak-anak ibu sendiri. Terpojok tanpa jalan keluar? Jalan ini, kalian yang pilih sendiri. Kalian dulu perlakukan aku bagaimana, kalian sendiri tahu. Sekarang, aku mau berbisnis. Silakan pergi. Kamu... Tenang, kamu kendalikan amarahmu. Sekarang uang belum didapat. Ibu sibuk dulu saja. Kami besok datang bantu lagi. Hari ini pulang dulu.
Nisa, lihat. Wah, Lihat ini. ini cantik sekali. Ayo cari nenek. Baik. Lewat sini. Hehe. Ibu. Nenek, Iya, Nisa. nenek. Toko bunga nenek cantik sekali. Aku suka toko bunga nenek. Kalau Nisa suka, nanti Nisa besar, nenek kasih toko bunga ini ke Nisa. Sungguh? Iya, sungguh. Kalau begitu, aku mau bungkusan bunga untuk nenek. Nisa anak baik. Nisa, main ke sana dulu. Iya. Pergilah. Nisa ini makin lucu. Ibu. Aku dengar, Kak Budi tadi datang lagi. Ibu baik-baik saja? Baik, sudah aku suruh pergi. Ibu, apakah ibu keberatan aku maafkan ayah? Dia kan ayahmu. Jangan karena urusan kami. Pengaruhi kalian. Oh ya, aku belakangan ini ingin ganti sekolah Nisa. Bagus juga. Adikmu itu bisa berbuat apa saja yang tak terduga. Pindahkan Nisa ke sekolah lain. Oh, Arman punya banyak kenalan. Nanti aku minta dicari tahu. Nisa kita harus masuk sekolah terbaik. Bu, sejak kapan hubunganmu dengan Pak Arman sedekat ini? Dasar anak. Halo kakek Arman. Halo Nisa, mari kakek belikan kue kecil. Terima kasih kakek. Kalau tak ada keperluan, tak usah datang tiap hari. Ini untukmu juga. Aku kan bukan anak-anak. Buat apa belikan kue? Siapa bilang orang dewasa tak boleh makan kue? Terima kasih. Oh ya, kebetulan aku mau tanya sesuatu. Kamu punya banyak relasi, pasti tahu. Bisa bantu cari sekolah yang bagus? Kami ingin Nisa pindah sekolah. Ada rekomendasi? Untuk pindah sekolah. Mereka mengganggu kalian lagi? Oh tidak. Kami hanya ingin Nisa mendapatkan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Bisa, serahkan padaku. Kebetulan aku punya kenalan. Nisa, mau sekolah seperti apa? Aku ikut kata nenek. Di sekolah manapun, aku akan belajar dengan giat. Bagus. Nenek percaya padamu. Terima kasih, Arman. Kali ini, merepotkanmu lagi. Jangan sungkan-sungkan. Arman, kamu sudah bantu Nisa cari sekolah. Aku belum sempat ucapkan terima kasih. Sekarang malah buat kamu keluar uang, mentraktirku kopi. Antara kita, perlu segitu formalnya. Sari, ada satu hal, sudah lama ingin kubicarakan padamu. Ada apa? Sari, melihatmu menderita begitu banyak. Aku sangat sedih. Ingin ku berada di sisimu, selalu di sisimu, melindungimu, merawatmu, agar kau tak tersakiti lagi. Arman, terima kasih atas perhatian dan bantuanmu sebelumnya. Tapi, saat ini, aku hanya ingin fokus pada tokoku. Menemani keluargaku, menjalani hidupku sendiri. Soal perasaan, untuk sementara, belum ingin kupikirkan. Aku mengerti, Sari. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Tak akan ganggu hidupmu. Kapanpun kau butuh, aku selalu ada. Hidupku kali ini untuk diriku sendiri. Tak ingin lagi bergantung pada siapapun. Ding. Inang teguh pada prinsip bahagia diri. Bersikap rasional terhadap perasaan, indeks bahagia diri meningkat. Hadiah tunai sekitar 450 juta rupiah mendorong Inang terus kejar impian. Arman, terima kasih. Terima kasih atas pengertianmu. Sari, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Maukah kita rujuk? Kamu ini kenapa sih? Cepat bangun. Bangun. Sari, dengarkan aku. Aku akan introspeksi di dalam. Dulu semuanya salahku. Aku tak seharusnya menculik Nisa. Apalagi menipu uangmu. Sari, aku benar-benar sadar salah. Kumohon, bisakah kau maafkan aku sekali ini? Izinkan aku kembali padamu. Biarkan aku menebus kesalahanku. Boleh.
Sudahlah, Budi Pratama. Kamu jangan lagi berpura-pura di sini. Tidak. Kau pikir aku akan percaya? Apa yang kau katakan? Di dalam sana, kau benar-benar merenung kesalahanmu. Kau menyesal karena tak dapat uang. Kan Bukan Sari. Aku benar-benar menyesal. Baru sekarang aku sadar. Ternyata kau yang paling baik padaku selama ini. Budi Pratama, kita sudah bercerai. Antara kita tak ada lagi hubungan. Cepat pergi. Jangan ganggu usahaku. Ting. Inang tegas menolak mantan suami yang mengganggu, mempertahankan batas bahagia diri, hadiah, perlindungan kedamaian. Mantan suami tak akan bisa mengganggu Inang untuk sementara. Kau tegas sekali seperti ini. Kita kan pernah jadi suami istri, lebih dari 20 tahun. Apakah kau benar-benar tak mau beri aku kesempatan untuk berubah? Sari. Sudahlah. Bangun. Apa yang katakan untuk terakhir kali? Cepat pergi. Kalau tidak, aku lapor polisi. Aku pergi. Sari, aduh. Pergi. Budi Pratama, dasar tak punya hati nurani, kau berani cari Sari Lestari untuk berdamai? Kau anggap aku apa? Dasar perempuan gila. Mau apa kau? Kau yang janji cerai dari Sari Lestari dan nikahi aku? Sekarang kau mau tinggalkan aku? Mimpi. Dasar sok manis. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku jadi begini? Budi Pratama, kau memang tak punya hati. Pria brengsek. Cuma bisa andalkan wanita. Sekarang lihat, hidup Sari Lestari sukses. Langsung mau numpang. Dia sama sekali tak sudi padamu. Kau pria brengsek. Pergi kau. Budi Pratama, kau tunggu saja. Aku tak akan biarkan kalian. Sudah aku bilang, tak perlu datang tiap hari. Lagi pula sedang santai. Bisa bantu-bantu. Ada kerja apa? Silakan bilang. Kalau begitu, mohon bantuan Pak Arman, pindahkan bunga di depan. Bisa? Tak masalah. Serahkan jasnya. Taruh saja. Bos, ada bunga cocok untuk hadiah teman? Untuk teman pria atau teman wanita? Kalau untuk teman pria, jenis ini lebih cocok. Kalau untuk teman wanita, pilih yang ini atau lihat sendiri. Yang kau suka juga boleh. Ambil yang ini saja. Ini. Baik. Perlu kartu ucapan? Tidak, terima kasih. Oke. Tante, kalian berdua serasi sekali. Paman memandangmu sampai matanya terpaku. Bukan begitu. Terima kasih Tante, semoga selalu bahagia. Sari. Kamu cantik saat bekerja. Peringatan bahaya terpicu. Mendeteksi serangan jahat kuat. Rino Wijaya bawa asam sulfat. Bertujuan melukai Inang. Sari Lestari, ku bunuh kau. Kau hancurkan hidupku. Kau rebut priaku. Rebut uangku. Dan nodai namaku. Aku tak akan biarkan kau tenang. Rina Wijaya, kau benar-benar tak terselamatkan. Kau hancurkan keluarga orang. Fitnah keji. Pemerasan. Sekarang malah mau melukai. Tidakkah kau takut dihukum? Hukum? Sekarang aku sudah tak punya apa-apa. Apa yang kutakutkan? Sari Lestari, tujuanku datang hari ini untuk binasa bersamamu. Hati-hati. Lepaskan aku. Si sok manis. Aku tak akan biarkan kalian hidup tenang. Aku tak akan biarkan kau lukai siapapun. Si sok manis. Kalian semua si sok manis. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku berakhir begini? Kalian berdua si sok manis. Matilah mengenaskan. Ayo pergi.
Sorry, kau baik-baik saja? Tolong aku. Kau ini siapa? Aku tidak kenal. Tidak kenal. Sari Lestari, melaporkan aku ke tim penegak hukum. Sari Lestari melaporkan aku ke polisi. Kau harus selamatkan aku. Budi Pratama, kau ini pria brengsek tak tahu balas budi. Kau lupa dulu siapa yang menemanimu? Kau lupa dulu siapa yang menemanimu? Sekarang mau membuangku? Jangan mimpi, perbuatan burukmu itu akan kubeberkan semua. Tugas polisian, tangkap dia. Dia menculik, memeras, dan menipu uang. Cepat tangkap dia. Petugas kepolisian, jangan dengarkan omong kosong perempuan ini. Cepat bawa dia pergi. Aku tidak gila. Aku punya... Diam kau! Dilarang memukul orang. Ya. Budi Pratama, kau berani memukulku? Aku difitnah. Aku difitnah Budi Pratama dan Sari Lestari. Kalian tidak boleh menangkapku. Tidak boleh. Ada apapun, bicarakan di ruang tahanan. Ayo pergi. Kalian sisok manis. Kalian semua sisok manis. Kau baik-baik saja. Dimas Pratama, sebenarnya apa yang terjadi? Jatah promosiku gagal lagi. Apa kau benar-benar tidak becus? Apa lagi yang bisa kulakukan? Ini semua karena masalah ayah dan ibu. Kantor bilang, keluarga kami moralnya buruk, terpengaruh. Jatah promosi diberikan ke orang lain. Kulihat, kau sendiri yang tak becus. Dulu, kalau bukan kau yang maksa ibuku, tekan perjanjian putus hubungan keluarga itu. Dia pasti udah kasih uangnya ke kita. Mana perlu pusing soal promosi? Intan Permata, sekarang kau salahin aku? Dulu siapa yang dorong-dorong? Aku minta uang dari ibuku, terus siapa yang mau ayah culik Nisa Mahendra? Dengar ya, kau juga gak bakal luput. Aku kan cuman buat keluarga ini, buat Raffi. Lihat kita tinggal di rumah bobrok kayak gini. Raffi mau beli mainan aja, aku serasa nggak tegak. Lihat ibumu tinggal di rumah gede, buka toko bunga. Ayah, ibu, jangan bertengkar lagi. Hidup kayak gini nggak bisa diterusin. Aku bawa Raffi pulang ke orang tuaku dulu. Nanti kalau kau udah sukses, baru cari kami lagi. Sayang, jangan buru-buru ya. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti bakal cari jalan. Aku udah kasih kau kesempatan berkali-kali. Dimas Pratama, urusanmu kau atur sendiri. Ya, aku sama kakak udah ngomong, kami bakal sewa rumah baru buat ayah. Tinggal sendirian, kan gak enak. Iya. Hari ini, beresin barang, pindah aja. Ini. Ayah belum mati. Kalian berdua mau apa? Aku gak bakal pindah. Ya. Pindahnya yang dekat sama kami. Biar kami gampang jagain. Ya. Oh. Aku sudah tahu. Kalian berdua datang hari ini mau minta rumah ini. Kuberitahu. Aku tak mau pindah. Rumah ini milikku. Kalian berdua jangan harap mengincar rumah ini. Ayah, aku bicara terus terang. Hari ini ayah harus putuskan. Rumah ini jatuh ke siapa? Apa? Jatuh ke siapa? Rumah ini milikku. Ayah, coba pikir, umur ayah sudah senja. Rumah sebesar ini, ayah tak bisa menempati semuanya. Lagi pula, akhir-akhir ini pekerjaanku tak lancar. Intan Permata bawa anak pulang ke orang tuanya. Aku butuh rumah ini untuk minta maaf dan berdamai. Lagi pula, bukankah ayah juga ingin cucu kandung? Cepat pulang? Ini. Kak, rumah ini harusnya jadi milikku. Aku melakukan bisnis. Banyak sekali utang menumpuk. Kalau rumah ini dijual, tepat untuk lunasi utang. Kalau tidak ada collector, setiap hari ganggu aku. Utang, itu salahmu sendiri. Apa hubungannya dengan ayah? Aku anak ayah, tentu ayah harus bantu aku. Sudahlah, jangan bertengkar. Kukatakan sekali lagi, rumah ini milikku. Tak akan kuserahkan pada siapapun. Astaga, ayah. Dengar, ayah cuma punya kami berdua anak laki-laki. Nanti harta ayah ya pasti jadi milik kami. Diberikan cepat atau lambat sama saja.
Benar, ayah. Kalau ayah tidak memberikannya padaku, para debt collector yang datang menagih. Jangan salahkan aku tidak peduli pada ayah. Kau ini, kalian berdua sisok manis. Hah? Apakah kalian masih menganggapku sebagai ayah? Aku belum mati. Kalian berdua sudah mengincar rumahku. Aduh. Ayah, kami juga terpaksa. Hidup memaksa kami begini. Lagi pula, ayah pasti tidak mau melihat cucu kandung ayah sendiri memakai marga orang lain, kan? Iya, ayah. Cepat ambil keputusan. Rumah ini akhirnya untuk siapa? Iya, ayah. Cepat ambil keputusan. Rumah ini akhirnya untuk siapa? Sisok manis. Sisok manis. Kalian berdua tak kenal budi. Sisok manis. Ayah, tak usah banyak bicara. Hari ini rumah ini harus jadi milikku. Berdasar apa jadi milikmu? Rumah ini seharusnya milikku. Aku anak sulung. Seharusnya untukku. Anak sulung kenapa? Kau punya sikap sebagai kakak? Dari kecil sampai besar, barang bagus apa? Bukan kau yang duluan ambil. Kali ini harus untukku. Siapa suruh aku lahir lebih dulu beberapa tahun? Rumah harus untukku. Hutang, itu urusanmu sendiri. Kau pantas menerimanya. Kenapa harus jadi milikmu? Demi uang, kau tega tinggalkan ibu kandung? Waktu tanda perjanjian itu dulu, kau yang paling getol. Aduh, sekarang malah rebut rumah ayah. Tak punya malu, ya? Dasar sisok manis. Berani-beraninya kau singgung soal perjanjian pemutusan nafkah orang tua. Kalau bukan kau usul ke ibu mana mungkin perlakukan aku begitu? Kau malah berani menyalahkanku. Waktu tanda perjanjian itu dulu, kau yang paling getol. Lagi pula soal ayah yang culik Nisa. Peristiwa itu, bukan kau yang menghasut, kau memang sisok manis. Kau sial. Coba ulangi lagi. Apa jadinya kalau kulangi? Jangan berkelahi. Aduh. Kalian berdua, jangan berkelahi. Aduh. Kalian berdua ini kan saudara kandung. Saudara kandung? Waktu dia fitnah aku, di depan ibu, pernah pikir kita saudara kandung? Kalau bukan dia fitnah aku, di depan ibuku, ibu mana mungkin pelit banget dengan uang? Jangan coba-coba tuduh aku. Kau sendiri yang tak becus. Kau salahkan siapa? Rumah ini hari ini harus jadi milikku. Aku habisi kau. Aduh, jangan berkelahi. Aduh. Aduh. Dosa besar. Aku, Budi Pratama, di kehidupan sebelumnya, berbuat dosa apa ya? Sampai bisa punya kalian berdua sisok manis. Ini balasannya. Ini semua balasannya. Rio Pratama. Rumah ini harus jadi milikku hari ini. Kau tunggu saja. Ayo, siapa takut? Itu, ibu. Kami datang menjenguk ibu. Kenapa kalian datang? Kalian tidak diterima di sini. Pergilah. Ibu, jangan begitu. Kami tahu salah. Benar-benar tahu salah. Iya, ibu. Dulu, kami berdua memang tidak mengerti. Selama ini, kami banyak introspeksi. Tidak sepantasnya memperlakukan ibu seperti itu. Maafkan kami, ibu. Benar, ibu. Kami menyesal. Menyesal? Kalian menyesal karena tidak dapat rumah. Tidak dapat uang, kan? Ibu, karena ibu bercerai dengan ayah di tempat kerjaku. Promosiku jadi batal. Intan Permata juga bawa anak pulang ke rumah orang tuanya. Ibu lihat, aku sekarang benar-benar tidak punya cara lain. Raffi juga cucu kandung ibu. Ibu tidak bisa hanya diam melihat keluarga kami berantakan, kan? Aku juga diganggu debt collector setiap hari. Tolong, kasihanilah kami. Kasihan pada kalian? Siapa yang kasihan padaku? Kalian hidup susah sekarang. Semua akibat perbuatan kalian sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Ku beritahu kalian, uang 1 sen pun tidak akan kalian dapat. Cepat pergi, jangan ganggu usahaku. Bagaimana ibu bisa tegas sekali? Kami ini anak kandung ibu. Aku tidak punya anak seperti kalian. Pergi. Sari Lestari, kau wanita tak berperasaan. Kau tak kasih kami uang, juga tak biarkan kami tenang. Kami akan binasa bersamamu. Bagus.
Punya uang banyak sendiri, tapi tak bagi ke anak sendiri. Biar orang lain nilai. Kalian mau apa? Di siang bolong begini, berani berbuat jahat? Oh, siapa rupanya? Kau lagi si sop manis. Semua ulahmu di belakang. Mak kami baru tak mau kenal kami. Bagus. Ini urusan keluarga kami. Tak perlu kau ikut campur. Aduh, Kau lepaskan dia. Kalau tak lepaskan dia, kalau tak lepas, aku tak segan. Halo, tugas kepolisian. Ada yang buat keributan di sini? Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalian dicurigai melakukan percobaan penganiayaan. Ikut kami. Itu Pak Polisi. Dia yang lakukan sendiri. Tak ada hubungan denganku. Mas Pratama, kau pengecut. Bilang mau minta uang bersama. Ayo pergi. Arman, terima kasih banyak. Sepanjang perjalanan ini, kau terlalu banyak membantuku. Sorry, sudah kubilang. Jangan sungkan. Bisa membantumu. Aku senang. Arman, aku tahu perasaanmu. Dulu selalu kupikir, aku alami begitu banyak. Sudah tak pantas lagi bicara cinta. Tapi setelah lama bersamamu, aku sadari. Sorry. Yang lalu, biarlah berlalu. Pengalaman buruk itu bukan salahmu. Kamu layak dicintai, layak bahagia. Ku harap bisa selalu di sampingmu, menjagamu seumur hidup, agar nanti tak pernah lagi tersakiti. Baik, Sorry. Benarkah? Kamu mau menerimaku? mau. Kamu siapkan ini sejak kapan? Sudah beberapa bulan. Sudah lama ku tunggu hari ini. Sudah tua-tua begini, masih lakukan hal seperti ini? Tak peduli berapapun usia, kesan khusus tetap perlu. Inang melepaskan beban masa lalu. Menerima perasaan calon pasangan bahagia diri. Indeks bahagia diri melampaui batas. Hadiah paket kebahagiaan tertinggi diberikan. Perasaan seumur hidup akan lancar. Nenek! Ya, Nisa. Pulang sekolah? Ya. Hari ini di sekolah. Senang tidak? Iya, senang. Guru dan teman-teman, semua baik padaku. Aku bahkan dapat bintang merah. Benarkah? Iya, Nisa hebat sekali. Mau hadiah apa? Kakek Arman akan penuhi permintaanmu. Jangan manjakan anak. kalau begitu aku mau Kakek Arman selalu baik pada nenek. Baik. Kakek Arman janji padamu, akan selalu baik pada nenek. Kamu? Nisa nakal, sudah diajari yang tidak-tidak. Nenek, bunga ini untukmu. Semoga selalu ceria dan cantik. Wangi sekali. Terima kasih Nisa. Nenek sangat suka. Sisop manis. Sisop manis. Budi Pratama. Sari Lestari. Kalian semua sisop manis. Sisop manis. Aku takkan membiarkan kalian. Bahkan jadi hantu sekalipun, aku takkan melepaskan kalian. Hahaha. Rumah besarku. Uangku. Milikku. Milikku. Semua milikku. Semua milikku. Semua milikku. Semua milikku. Semua milikku. Semua milikku. Aku mau bertemu ibuku. Aku mau bertemu Sari Lestari. Dia takkan tega meninggalkanku. Aku kan anak kandungnya. Diam. Jujur ceritakan masalahmu. Mengaku akan diringankan. Melawan akan diperberat. Tak kusangka di zaman sekarang, masih ada gelandangan, pasti malas dan suka makan enak. Orang seperti itu tak layak dikasihani.
Sari. Ayo kita makan malam. Aku pesan restoran favoritmu. Baik, Inang telah mencapai kesempurnaan. Perjalanan hidup berakhir. Kebaikan dan kejahatan akhirnya terbalas. Sebab akibat berputar dalam siklusnya, misi sistem bahagia diri selesai. Semoga Inang selamanya bahagia, seumur hidup aman dan sehat.